Selamat pagi. Selamat pagi, Shalom. Haleluya. Hari ini sedikit berbeda, jadi kita semangat hari ini karena beberapa dari pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini adalah dari tim pemuda dan anak Battle Bandung ya. Jadi ada dari Battle Kids, Battle Teens, dan juga Battle Youth. Bersyukur nanti juga di akhir akan ada doa yang akan didoakan oleh anak-anak pemuda dari gereja kita. Amin. Dan hari ini kita mau bahas sebuah topik yang menarik, yaitu kita mau bahas mujizat. Siapa yang senang topik mujizat? Haleluya. Kurang semangat kayaknya Pak ya. Mujizat adalah topik yang menarik di gereja. Biasanya banyak topik di gereja Tuhan, mungkin akhir zaman, pikul salib, keselamatan dan lain-lain. Tapi hari ini memang temanya tentang mujizat. Haleluya. Dan mujizat itu hanya bisa terjadi di dalam hidup kita kalau kita menghadapi masalah ya. Ketika kita ada masalah di dalam hidup kita, maka bisa terjadi mujizat. Tapi kalau di hidup kita nggak ada masalah, tidak mungkin ada mujizat karena mujizat untuk menyelesaikan apa? Karena mujizat biasanya merupakan satu jawaban doa dari Tuhan untuk suatu permasalahan yang sedang kita alamin. Nah, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau putarkan sebuah video yang akan kita lihat, di mana video ini akan mengajarkan kita apa yang akan kita bahas hari ini. Boleh tim media silahkan diputar videonya.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Video ini menarik banget karena
Di video ini menceritakan seorang pemuda yang no name, gak tahu siapa, pemuda biasa, kaya atau miskin, pas-pasan tentu saja. Miskin sih enggak, tapi pas-pasan. Lihat tadi setiap dia mau kasih uang buat seorang anak kecil yang minta uang buat sekolah, uangnya juga udah tinggal beberapa lembar dan dikasihin semuanya. Kasih makan anjing liar, geser tanaman yang mau mati kena air. Tetapi tanpa kita sadar di video itu, pria biasa aja ini, orang biasa no name, itu menjadi mujizat buat kehidupan di sekitar dia. Seorang nenek-nenek tua yang gak kuat angkat gerobaknya setiap pagi dia bantu angkat. Anak kecil yang gak bisa sekolah akhirnya bisa sekolah. Lalu seekor anjing yang harusnya mati kelaparan jadi anjing yang gemuk di akhir videonya. Bahkan dirawat. Dan di sini bisa dilihat bahwa mujizat bisa terjadi melalui kehidupan siapa saja. Termasuk orang yang biasa seperti pemuda di video tersebut. Dan ini yang mau kita bahas hari ini. Kita punya tema hari ini iman dan mujizatnya Elia. Nah kalau kita bicara mujizat Elia kita berpikir mujizat-mujizat besar yang Elia lakukan seperti mendatangkan hujan, membuat kering, mendatangkan api kepada kayu basah sehingga bisa menewaskan nabi-nabi Baal. Itu adalah mujizat-mujizat yang spektakuler yang dilakukan oleh Elia. Tetapi hari ini kita mau lihat suatu hal yang lebih dekat ke dalam kehidupan kita, di mana terjadi juga mujizat di dalam kesehariannya Elia. Di mana ini mujizat yang mungkin jarang tercantum dalam mujizat-mujizat yang Elia lakukan. Yaitu ketika kekeringan terjadi dan Elia diutus sama Tuhan untuk dipelihara hidupnya oleh seorang janda di Sarfat. Nah kita buka di Elia 17. Elia ditolong oleh janda miskin. Ayat 7 dikatakan pada waktu itu sungai udah jadi kering. Jadi sebelum sungai kering, Elia ditaruh di sebelah sungai Kerit, dikasih makan terus di sana sama Tuhan. Tetapi ketika sungainya kering, disuruh sama Tuhan, Elia pergi. Bersiaplah pergi. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi cari perpanjangan kehidupan dia dalam kekeringan kelaparan pada waktu itu kepada seorang janda di Sarfat. Dan ini merupakan sesuatu yang aneh karena janda-janda harusnya di dalam firman Tuhan di bagian yang lain adalah yang harusnya dipelihara oleh gereja, yang harusnya dibantu. Bahkan di dalam perjanjian baru para rasul punya tim diaken untuk membagikan bantuan kepada para janda. Tapi ini Tuhan perintahkan, hei kamu minta makan sama janda. Aneh, mending kalau jandanya kaya. Ini jandanya miskin banget. Miskin banget tahu dari mana? Karena ketika ketemu sama janda tersebut, akhirnya Elia cuman nanya yang Tuhan perintahkan, kamu minta makan sama janda itu. Lalu ketemulah Elia dengan janda tersebut, lalu Elia minta ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Di ayat yang ke-10. Lalu perempuan itu ambil air. Lalu di ayat yang ke-12, 1 Raja-Raja 7, perempuan itu menjawab Elia dengan ketus. Kenapa? Karena Elia itu bukan cuma minta air, dia minta roti. Lalu dijawab dengan ketus sama perempuan miskin ini. Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Ini janda menuju kematian karena kelaparan. Gak punya bahan makanan di rumahnya. Tetapi bayangkan Tuhan suruh Elia minta makan sama janda yang kayak gini. Gak masuk akal. Tetapi di sini kita mau lihat ternyata ada mujizat yang terjadi
Karena Elia minta makan sama janda. Kenapa? Karena kita loncat dulu ke ayat 16. Di sana dikatakan tepung dalam tempayan itu tidak habis. Jadi gak jadi habis. Dan minyak yang di dalam buli-buli tadi yang sedikit itu tidak akan berkurang. Seperti firman Tuhan yang disampaikan dengan perantaraan Elia. Jadi terjadi mujizat di dalam dapur janda ini. Ketika dia mau bikin masakan selalu ada tepung, selalu ada minyak. Dan ini adalah mujizat. Kenapa? Karena dengan jelas wanita ini tahu kondisi keuangannya, kondisi dapurnya itu udah gak ada lagi makanan. Dan dia bilang ini makanan terakhir saya habis makan ini, saya mau mati. Nah, apa yang bisa kita pelajari kenapa di tengah keterpurukan janda miskin ini bisa terjadi mujizat di rumah tangganya. Bisa terjadi mujizat di dapurnya. Nah ini yang kita mau pelajari hari ini. Ada 3 hal yang kita bisa belajar dari 1 Raja 17 ini. Yang pertama itu adalah percaya. Jadi di ayat yang ke-11 tadi udah jelas dia mengambilkan minum. Lalu dia minta roti dijawab gak punya apa-apa lagi. Tetapi di ayat 13 tuh Elia meyakinkan wanita ini. Dikatakan sama Elia di ayat ke-13, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi sebelum membuat-buat anakmu, buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kalau saudara-saudara bisa bayangkan orang miskin tinggal segitu-segitunya, ini hamba Tuhan yang besar gitu ya. Elia loh ini bukan nabi biasa, nabi yang besar, orang pada kenal dia. Nah, orang ini datang sama janda miskin minta sepotong roti. Di mana tepungnya tinggal sedikit. Nah untuk bisa percaya pada firman yang disampaikan Elia di ayat 13 dan 14 itu butuh iman. Betul? Karena kalau enggak anak saya mau mati kau minta roti. Mati saja kau gitu kan. Mungkin kalau zaman sekarang di konteks kita hidup kita hari ini. Apakah kita akan menolong seorang hamba Tuhan yang datang, minta roti, minta makanan, padahal di rumah kita gak ada makanan. Mungkin kalau lebih gampangnya, di rumah kita tuh tinggal 1 bungkus Indomie. Lebih kebayang kan. Tinggal 1 bungkus Indomie, bisa-bisanya suruh kasih Elia dulu, nanti sisanya baru anak kita boleh makan. Padahal kalau anak muda itu nyedot Indomie, sekali sedot habis itu. 1 bungkus tuh gak pakai jeda kok. Anak muda tuh Indomie, kecil itu Indomie. Bisa 5 kita makan ya, kalau masih muda. Tapi bayangin tinggal 1 harus kasih makan hamba Tuhan dulu. Dan dikatakan di situ ini perintah Tuhan. Kasih dulu kepada saya baru kau buat untuk anakmu. Dan tepungmu tidak akan habis. Dan minyaknya tidak akan habis. Tetapi yang menarik dari janda ini adalah kenapa mujizat akhirnya terjadi dalam hidupnya dia. Tadi di ayat 16 kita udah baca. Karena persatu dia percaya firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Janda itu mendengar dan mempercayai Elia. Sangat sulit percaya hamba Tuhan di saat terpuruk. Betul? Didoain sama hamba Tuhan nih. Tuhan aku gak punya anak Tuhan. Datang sama hamba Tuhan didoain. Hamba Tuhan bilang kamu punya anak pasti nanti kamu punya anak. Ya nanti udah didoain sama Tuhan percaya aja. Pasti udah udah bayi tabung, udah pakai apa, terus didoain gitu doang sama hamba Tuhan, doanya cepet-cepet lagi. Hamba Tuhan ngomong doang ini gitu kan. Tapi ini enggak loh, ini orang percaya di saat terpuruk kepada suara Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, sangat sulit. Janda itu bertaruh hidupnya, hidup anaknya bahkan, mengorbankan hidup anaknya untuk percaya apa yang dikatakan Elia. Sebab kalau gak terjadi apa yang dikatakan Elia, anaknya bisa kelaparan. Karena tepung yang sedikit itu harus dibagi ke Elia dulu. Tetapi ini yang menarik. Dalam masa terpuruk apapun ternyata kita masih dapat menjadi saluran berkat. Dan ketika itu justru mujizat Tuhan malah dinyatakan dalam hidup kita. Iklan Thailand tadi saya dapat setelah dapat poin 1 ini. Saya cari dan ketika nonton relate banget. Hidupnya dia tuh gak lebih baik.
Susah juga dia makan. Lihat tadi ada scene di mana orang itu makan cuma pakai nasi putih. Dia ngapain ngasih daging ayam ke anjing? Buat makan dia lah. Dia malah makan nasi putih, daging ayamnya kasih ke anjing. Dan ini menjadi satu hal yang menarik karena di situ kita melihat ternyata dalam segala kondisi kalau Tuhan mau pakai kita tetap bisa jadi saluran berkat. Amin. Karena masalahnya gini, di hari ini kadang kita tuh nggak tahu yang kita pikir cukup, kita pikir aman, kita pikir secure itu segimana. Ada orang yang punya tabungan 100 juta merasa secure, ada. Tapi ada orang yang uangnya 1 miliar di tabungannya tetap nggak merasa secure, ada. Ada orang yang dengan gaji 10 juta udah merasa happy, ada. Jadi semuanya serba relatif. Makanya kalau kita lihat dari firman Tuhan yang poin pertama, janda di Sarfat. Jangan pernah berhenti jadi saluran kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun kita dalam kondisi yang terpuruk. Saya percaya kondisi kita hari ini semua lebih baik daripada janda tadi. Janda tadi benar-benar miskin semiskin-miskinnya. Udah gak ada makanan yang terakhir. Tapi malah Tuhan utus nabi besar datang ke tempat dia. Bukan nabinya suruh berkatin lagi, bukan. Suruh dikasih makan. Suruh dibuatkan roti dari sisa-sisa yang ada di dapurnya. Tetapi kita lihat kenapa mujizat bisa terjadi dalam hidup janda miskin ini. Pertama percaya, yang kedua melakukan firman Tuhan. Janda ini lakukan seperti apa yang dikatakan oleh Elia. Lalu pergilah perempuan itu di ayat 15 dan berbuat. Nah ini, dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Jadi benar-benar bikin roti dulu buat Elia, bukan buat anaknya. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Mujizat tadi, tepung dalam tempayan itu gak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan oleh Elia. Nah ini yang kadang sulit nih, dengar firman udah, tahu udah, tapi melangkah melakukannya yang berat. Betul atau betul? Penting untuk percaya dan melakukan karena kalau enggak mujizatnya gak terjadi. Janda itu mengerjakan sama persis seperti apa yang diperintahkan Elia. Untuk tidak membuat roti untuk anaknya dulu, tapi untuk Elia dulu. Gak make sense, buat anaknya aja udah kurang, ini seru buat orang lain dulu. Disinilah melangkah dengan iman itu ada dalam hidup janda di Sarfat itu. Hari ini kalau kita dapat impresi untuk nolong orang lain, seringkali apa yang membuat kita menghalangi kita untuk jadi nolong? Biasanya kalau kita mau jawab dengan mudah itu keegoisan. Karena kita selalu punya agenda untuk hidup kita kan. Saudara kita telepon mau pinjem uang, mau apa, ada biaya segala macam. Tapi kita udah tergerak, aduh kasihan ya. Udah mau transfer nih M-Banking. Tiba-tiba kita teringat, belum bayar listrik. Tiba-tiba kita teringat, liburan sebentar lagi, tiba-tiba kita teringat mau bagi-bagi angpau misalkan. Tiba-tiba kita teringat segala macam keinginan dalam hidup kita. Pengen beli sepatu, pengen beli baju. Dari yang tergeraknya 1 juta transfer 100.000 ya kan. Jadi udah digolong sama Roh Kudus sama Tuhan untuk nolong orang. Dipatahkan oleh keegoisan kita. Nah makanya melakukannya itu penting. Seringkali Tuhan tuh taruh dalam hati kita orang-orang yang ada di sekitar kita yang sebenarnya kita terdorong untuk bantu mereka. Tapi kita sering mengukur kemampuan kita, kayaknya gue belum bisa bantu nih karena gue juga masih butuh. Coba lihat janda itu, dia kurang butuh apa lagi. Tapi kalau Tuhan perintahkan, dia tetap bantu. Dan apa? Mujizat terjadi di dalam kehidupannya. Lakukan perintah Tuhan, dengar suara Tuhan lewat firman-Nya, lewat hamba-hamba Tuhan yang ada dan percayalah ketika kita melakukan apa yang diperintahkan, maka akan ada sesuatu yang terjadi yang besar, mujizat yang terjadi. Iman, percaya tadi, lalu kedua melakukan, yang ketiga, ini yang penting, pengharapan. Kenapa wanita itu bisa melakukan? Karena dia punya pengharapan yang baru. Ketika dengar suara Tuhan di ayat 14, kan firman Tuhannya datang kepada perempuan ini dari mulut Elia bilangnya gini, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan mendatangkan hujan ke atas muka bumi. Itulah pengharapannya wanita itu.
Makanya kenapa dia berani bikin roti kecil untuk Elia. Karena di dalam imannya dia, tepung ini gak akan habis. Minyak ini gak akan habis. Bahan masakannya gak akan habis. Jadi janda yang pengen mati ini yang gak ada pengharapan, dapat pengharapan baru dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Dan pengharapan itu mendatangkan mujizat pertama dalam hidup wanita ini. Dahsyat. Kenapa mujizat pertama Pak Pendeta? Karena ada 2 mujizatnya di rumah ini. Ini luar biasa. Nah setelah melakukan firman Tuhan, setelah taat sama firman Tuhan, kita selalu berpikir kita hidupnya akan selamat, betul? Kalau kita lakukan perintah Tuhan, hidup kita akan baik-baik saja. Siapa yang punya iman seperti itu? Tapi enggak. Janda ini taat firman sudah, menjamu hamba Tuhan sudah, bikinin roti sudah. Tahu nggak apa yang terjadi dalam hidupnya berikutnya? Ini mencengangkan. Tiba-tiba di ayat 17 dikatakan sesudah itu anak perempuan pemilik rumah atau anak janda itu jatuh sakit keras. Sampai tidak ada nafasnya lagi. Nah ini firman Tuhan agak lebay. Tinggal ditulis sampai mati gitu kan. Enggak. Sakit keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Artinya mati. Terkapar. Lalu perempuan itu datang sama Elia marah-marah. Apa maksudmu datang kemari, abdinya Tuhan? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Dia sebel pasti. Pergi lu, pasti udah diusir nih pasti Elia. Tapi gak ditulis dalam firman Tuhan. Tetapi ini bayangkan kekesalan seorang janda yang tadinya juga pengen mati juga. Tapi dia ikutin firman Tuhan, ada pengharapan baru, ada tepung yang baru, ada minyak yang terus tidak habis-habis. Di dapurnya ada lagi, ada lagi. Tetapi tiba-tiba baru menikmati satu berkat Tuhan, datang malah petaka yang lain, anaknya mati. Baru taat sama Tuhan, malah dibikin apa? Anaknya mati. Siapa yang pernah taat sama Tuhan malah dibikin bisnisnya hancur, bangkrut, ada masalah. Mungkin, sangat mungkin terjadi. Dan di firman Tuhan ini terjadi. Tetapi Elia juga tidak tinggal diam, dia juga kaget, dia juga gak tahu. Dia merasa juga Tuhan, aduh Tuhan kenapa kayak gini. Lalu dia bilang, Tuhan apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Lalu Elia menjulurkan badannya ke atas anak itu 3 kali berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Lalu Tuhan mendengarkan doa Elia dan pada akhirnya anak itu bangun. Lalu dibawanya kepada janda ini. Ini anakmu hidup. Wow. Padahal wanita ini bukannya, Elia tolong bangunkan anak saya Tuhan. Bikin mujizat. Elia enggak, marah-marah. Mamanya marah-marah. Wajar karena kesel banget ini wanita. Tetapi ketika masalah yang baru datang, wanita ini lupa bahwa Tuhan itu sanggup melipat gandakan tepung. Tuhan itu sanggup menjawab doa-doanya dia. Dia lupa dan pada akhirnya Tuhan jawab juga doa Elia di situ. Sehingga apa? Anaknya hidup. Ayat 24 ini menarik. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang baru aku tahu. Allah firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Dahsyat. Wanita ini tidak lagi mendengar firman, tidak lagi percaya Tuhan kata orang, enggak. Dia alamin sendiri, di dapurnya enggak pernah kehabisan tepung. Ini tuh mujizat tepung yang jadi banyak itu kayak enggak mujizat yang spektakuler, tahu enggak kenapa? Karena enggak ada yang ngerasain. Kalau kaum pria ya, kita kan cuma tahu tiba-tiba bakwan datang gitu, tiba-tiba bakso datang. Yang di dapur yang kelabakan kita enggak pernah tahu, betul ibu-ibu? Ibu-ibu kan yang berebut, aduh bawangnya kurang 1 siung. Coba kalau harus ke warung dulu. Kan korek-korek laci kan, nemu bawang 1 siung. Mujizat itu kan, tidak perlu ke warung. Tapi ini sama terjadi. Ngorek-ngorek, ada lagi. Diambil ada lagi tepungnya, diambil ada lagi. Yang makan mah gak ngalamin itu. Gak ngalamin stresnya seperti yang masak kan. Tetapi setelah di dapur dapat mujizat, wanita ini pun dapat mujizat yang lebih spektakuler, yaitu anaknya bangkit dari kematian. Karena apa? Karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Bayangkan kalau janda ini menolak dari awal,
untuk Elia datang ke rumahnya dan minta makan roti, pasti tidak akan terjadi mujizat-mujizat di dalam hidupnya. So hari ini iman, percaya kepada Tuhan itu harus. Percaya firman Tuhan. Firman Tuhan tuh hari ini bilang hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Hidup kita itu bukan dipelihara oleh bisnis pekerjaan kita. Enggak, Tuhan yang pelihara hidup kita. Kalau lagi ada masalah sama pekerjaan jangan takut gak bisa makan. Enggak, pasti kita bisa makan. Asal kita percaya. Asal kita melakukan. Melakukan apa? Melakukan tugas tanggung jawab kita. Yang telah Tuhan taruh di dalam hidup kita. Yang terakhir, jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena kalau kehilangan pengharapan, seperti wanita tadi ya, pasti pengennya mengakhiri segalanya. Tidak ada semangat juang. Tetapi ketika masih ada pengharapan, ada semangat yang baru untuk kita terus berjuang. Amin. Saya akan tutup firman Tuhan dengan kata heran. Karena firman Tuhan 1 Raja-Raja 17 ini bikin saya heran. Kenapa heran? Karena pertama Elia itu ditolong bukan oleh orang kaya atau raja, padahal dia orang besar. Tapi dia ditolong, dititipkan Tuhan. Pertama ke burung gagak. Lalu ke janda miskin. Ini Tuhan tuh ngapain sih? Kenapa Tuhan gak pakai cara yang normal dalam pikiran manusia? Karena dia Tuhan. Ya. Karena kita seringkali pengen pakai rencana kita yang terbaik. Kalau kita gak punya uang, rencana terbaik manusia adalah apa? Nempellah ke keluarga kita yang punya uang ya. Ketok-ketok saudara kita yang masih punya uang. Itu kan rencana manusia. Tetapi kalau Tuhan beda. Dikasih makan sama janda miskin, dikasih makan sama burung, dan seterusnya. Hari ini Tuhan mengajarkan rencana Tuhan itu selalu di atasnya. Karena segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Janda itu akhirnya menceritakan kebaikan Tuhan. Ada roti di rumah saya, anak saya hidup lagi. Karena apa? Karena Tuhan. Saya ketika mau sampaikan firman ini, saya pikir ada gak ya mujizat simple dalam kehidupan saya yang pernah saya alamin. Yang mungkin kita anggap itu bukan mujizat. Nah karena kita seringkali menantikan mujizat tuh lumpuh berjalan, buta melihat gitu kan. Kita menantikan mujizat-mujizat yang spektakuler. Tapi kita suka lupa mujizat kecil hari demi hari yang selalu ada dalam hidup kita. Lalu saya teringat suatu hari Minggu. Saya habis pelayanan, istri saya habis pelayanan. Lalu kita ingat hari Seninnya itu kita kan libur, mau pergi ke suatu tempat. Dan anak saya pengen berenang. Nah baju berenang dia tuh udah sempit, jadi tinggal celananya doang. Lalu saya pikir istri saya repot-repot gitu, aduh gimana ya belum bisa beli baju berenang, kita terlalu sibuk sampai lupa dah bla bla bla. Saya cuma bilang udahlah, pakai celana juga nggak apa-apa. Saya juga berenang cowok pakai celana doang, nggak pakai baju. Oh tapi kasihan, dingin, anak kecil mah harus pakai bajunya katanya. Tapi nggak ada, ya udahlah. Tiba-tiba 9:30 malam ada yang ngebel ting tong di rumah. Ada random orang yang jarang ke rumah saya. Orang ini saya kenal tapi nggak terlalu dekat. Bukan yang benar-benar sering ketemu gitu. Tiba-tiba dia random datang dan istri saya yang buka pintu. Datang juga kayak terburu-buru, rambutnya bahkan masih basah, jadi mungkin abis mandi belum keringin rambut kayaknya. Tapi datang buru-buru cuman buat nganter sebuah hadiah kecil. Hadiah apa ini? Ditanyakan. Oh ya gak apa-apa, ini pengen ngasih. Udah pengen ngasih dari beberapa bulan lalu, tapi gak sempet wae. Ini baru sempet, titip ya buat anak kamu. Bilang ke istri saya, oh ya terima kasih. Dibuka kan? Dibuka, tahu gak apa isinya? Baju berenang. Wah. Baju berenang atasnya doang. Cobain. Ada gak orang ngasih baju berenang gak seset? Jarang kan? Ini ngasih baju berenang gak ada celananya. Atasnya doang. Saya sampai mikir, bodor juga ya. Orang 9:30 malam gedor-gedor rumah ngasih baju berenang atasnya doang. Tapi kenapa? Kenapa atasnya doang? Karena celananya masih cukup. Tuhan tuh mujizatnya luar biasa loh. Detail kecil dia perhatiin. Butuhnya anak saya cuman bajunya. Bener datang baju hungkul. Celananya masih cukup memang. Jadi besoknya dia berenang pakai celana lama, baju baru. Dan itu mujizat yang seringkali hal-hal kecil itu kita kalau gak deket sama Tuhan tuh bilangnya, kebetulan, hoki, keberuntungan. No, that's mujizat.
penyertaan Tuhan. Mujizat-mujizat kecil yang kalau kita berdoa dekat sama Tuhan, kita tuh akan ngerasain banyak loh ternyata Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini saya yakin setiap kita punya masalah, ada sesuatu yang sedang kita gumulkan buat didoakan. Saya mendorong jemaat Tuhan dalam momen pelayanan anak-anak muda hari ini. Saya nanti mau mengundang anak-anak muda, udah siap? Dari tim remaja, pemuda, bahkan sekolah minggu akan berdoa buat kita orang-orang dewasa. Mendoakan kita apapun masalahnya, jangan lihat yang berdoa harus Pak Pendeta, yang berdoa harus Pak Gembala, gak usah. Anak-anak muda bisa dipakai Tuhan buat berdoa, amin. Apapun pergumulan Anda kalau mau didoakan, nanti bisa maju ke depan, akan didoakan oleh tim KPA, Komisi Pemuda Anak, dari anak, remaja dan pemuda. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita renungkan firman Tuhan. Nyanyikan lagu yang terakhir tadi aja.